Episode kelima ini dingin banget ya Ayano Koji. Dia itu ikut terlibat dalam balik layar dan melakukan satu gerakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Let's go man, let him cook. Ya, kali ini mari kita review episode kelima yang tayang kemarin malam. Episode ini itu menyorot seorang Ichinose Honami. Dari mulai Ichinose yang masih unyu-unyu sampai jadi lahan pabrik susu. So kalau gitu langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go. Episode kelima ini dibuka dengan adegan yang cukup panas antara Ishizaki, Alberto, dan Hashimoto serta Kito. Kito di sini kayak zombie ya mukanya ya. Ini pertama kalinya Kito disorot secara dekat ya. Nah, kelas D dan Hiyori itu menduga kalau rumor yang beredar itu berasal dari Hashimoto. Oh iya, yang kena rumor ataupun gosip di sini bukan kelas C saja, melainkan kelas lain beberapa juga itu ada yang kena. Makanya Ishizaki, Alberto, dan Ibu Kito marah ke Hashimoto. Sayangnya mereka itu nggak punya bukti, jadi ya nggak bisa membuktikan kalau semua rumor beredar dari Hashimoto. Kalau Ayano Koji sih punya bukti tentang ini ya, kalau si Hashimoto yang menyebarnya. Nah, dalam salah satu rumor itu mengatakan kalau Ayano Koji itu suka sama Kei. Nah, sebelum ini kan Hashimoto tuh sempat menggap Ayano dan Kei yang bertemu secara diam-diam. Jadi Ayano Koji itu punya bukti kalau rumor itu berasal dari Hashimoto. Ayano di sini sebenarnya jadiin Hashimoto sebagai kambing hitamnya sih ya. Padahal dalang yang menyebar rumor-rumor tersebut itu adalah dirinya. Video yang menarik di sini ya, kalau memang beneran gelut terjadi di sini, kalian pegang yang mana nih? Tim Hashimoto Kito atau Ishizaki Alberto? Komen coba di bawah. Nah, setelah nggak masuk selama 1 minggu, akhirnya Ichinose itu masuk kembali dan Sakayanagi itu langsung melancarkan serangan ke Ichinose. Sakayanagi itu langsung menghampiri datang ke kelas B. Sakayanagi itu udah pernah dengar kalau Ichinose itu dijadikan sebagai bank kelas untuk menyimpan poin pribadi semua murid kelas B. Sakayanagi bilang mau menyelamatkan kelas B dari seorang kriminal. Sakayanagi di sini udah punya bukti tentang kejahatan seorang Ichinose Honami. Ichinose di sini langsung maju ke depan kelas buat mengakui dosa di masa lalunya. Lalu flashback saat Ichinose masih SD, di mana dirinya yang hidup bertiga dengan ibu dan adiknya. Nah, untuk menafkahi mereka berdua, ibunya itu bekerja dengan sangat keras. Lalu pada saat SMP kelas 3, Ichinose itu berpikiran untuk meringankan beban ibunya dengan cara belajar mengincar ranking 1 untuk mendapatkan beasiswa. Lalu tiba-tiba ada momen di mana ibunya itu masuk ke rumah sakit, dikarenakan ibunya itu kerja terlalu keras untuk membelikan hadiah ulang tahun adiknya. Adiknya Ichinose ini suka dengan jepit rambut dari sebuah idol. Adiknya ini tipikal orang yang jarang meminta sesuatu gitu. Jadi Ichinose itu berniat untuk memberikan jepit rambut sebagai hadiah ulang tahun adiknya. Tapi harga jepit rambutnya itu nggak ngotak, yaitu harganya 32.000 yen, atau kalau dirupiahkan setara dengan 3 juta rupiah tuh. Ichinose sudah mencoba menabung, bahkan mau kerja sampingan. Sayangnya kerja sampingan itu nggak memperbolehkan siswa SMP bekerja. Nah, di Jepang itu ada batas umur minimum gitu untuk baito atau kerja sampingan. Minimal sih kebanyakan harus SMA. Nah, Ichinose yang uangnya itu kurang, dia itu nekat untuk mencuri jepit rambut tersebut. Itu Ichinose lakukan demi melihat senyuman adiknya. Tapi pas ketahuan ibunya kalau Ichinose itu mencuri jepit rambut tersebut, ibunya itu langsung menyeret Ichinose buat minta maaf ke pemilik tokonya. Setelah itu Ichinose mengurung diri selama setengah tahun tuh, merenungi kesalahan dan kejahatannya. Lalu ada saat dimana si Ichinose itu mulai mikir mau memperbaiki semuanya. Ichinose pun mendaftarkan diri ke SMA Elite Kudo Ikose. Karena ya di Kudo Ikose itu benefit setelah lulus jadi kelas A itu banyak. Itu bakalan lebih memudahkan Ichinose untuk dapat kerjaan ataupun masuk ke universitas. By the way, ini bisa jadi salah satu faktor kenapa Ichinose yang perfect itu ditempatkan di kelas B. Iya, soalnya pas SMP dulu si Ichinose itu pernah absen selama setengah tahun. Dan ya, Ichinose itu menceritakan dosanya tersebut di depan teman sekelasnya. Teman-temannya pun mendukung Ichinose. Dan ya, inilah aura leadership dari seorang Ichinose Honami dan kesulitan dari kelas B. Lalu akhirnya pihak sekolah di sini mulai dari guru dan OSIS itu turun tangan untuk melarang penyebaran gosip yang ada. Karena pihak sekolah itu udah turun tangan, Sakayanagi pun memilih untuk mundur di sini. Sebenarnya Nagumo itu mau tutup mata ya tentang rumor yang beredar seputar Ichinose. Tapi Ayano Koji lah yang memaksa Nagumo harus turun tangan buat menghentikannya.
Nah, Sakayanagi itu sengaja untuk memancing Ayano Koji kan sebelumnya melalui Kamuro. Kamuro kan ngasih tahu ke Ayano kalau Ichinose itu pernah mengutil di masa lalu. Sakayanagi lah yang menyuruh Kamuro untuk bergerak memberikan informasi ke Ayano Koji. Itu Sakayanagi lakukan untuk memancing Ayano agar ikut bergerak juga pada masalah ini. Setelah itu di balik layar si Ayano Koji itu membuat perjanjian dengan Kushida. Ayano mau bekerja sama dengan Kushida, yaitu Ayano tuh mau meminta beberapa informasi tentang beberapa murid lah atau beberapa rahasia dari murid tersebut. Serta Ayano nggak mau kedepannya Kushida mengganggunya. Sebagai gantinya Ayano tuh akan memberikan setengah poin miliknya ke Kushida setiap bulannya. Misal nih bulan ini Ayano tuh dapat 10.000 poin pribadi. Nah 5.000 poinnya itu akan dikirim ke Kushida. Itulah perjanjian yang Ayano dan Kushida buat. Lalu informasi ataupun rahasia yang Ayano inginkan dari Kushida itu adalah rahasia dari beberapa murid ya untuk disebarkan nantinya. Kushida ini terbilang jago dalam mencari rahasia ataupun informasi dari murid lain. Bahkan Kushida itu biasanya jadi tempat curhatan orang lain ya. Jadi rahasia Hondo yang suka dengan cewek gemuk, Sato yang gak suka sama Onodera dan Shinohara pernah melakukan prostitusi, kemungkinan besar rumor-rumor tersebut itu mendekati kebenaran. Ayano mau gunain beberapa rahasia itu untuk disebar. Kenapa Ayano mau menyebar rumor tersebut? Yaitu untuk menumpuk rumor buruk yang menyerang Ichinose. Jadi perhatian murid sekolah tentang rumor Ichinose teralihkan. Selain itu semakin banyak rumor yang beredar, itu akan membuat pihak sekolah bergerak buat mengatasinya. Nah tentang cara menyebarkan rumor tersebut, Ayano tuh meminta wakil ketua Kiriyama untuk menyebarkannya di forum sekolah maupun di papan pengumuman. Ya sebelum semua rencana itu dilancarkan, Ayano tuh selalu mampir untuk menjenguk Ichinose. Sayangnya Ichinose tuh selalu mengabaikannya. By the way kondisinya di sini Ichinose tuh nggak masuk selama 1 minggu penuh ya. Berkat rumor buruk tentang dirinya tuh semakin menjadi-jadi. Ichinose mengurung diri di kamar. Itu dikarenakan Ichinose merasa jijik dan hina dengan dirinya sendiri. Makanya Ichinose mengurung diri di kamar. Nah selama 1 minggu penuh itu Ayano Koji itu selalu datang ke kamarnya Ichinose setiap hari itu. Ada momen dimana Ichinose itu membukakan pintunya. Nah di sana Ayano itu mau untuk Ichinose mengakui dosanya. Karena Ayano Koji kan udah dengar dosa Ichinose melalui Kamuro sebelumnya ya kan. Setelah itu Ichinose mencurahkan semua hatinya dan curhat ke Ayano Koji tentang masa lalunya. Ayano di sini nggak memberikan Ichinose kata-kata penghibur, melainkan dia itu cuma mendengarkan curhatannya Ichinose saja. Lalu berkat Ayano yang mendengarkan curhatannya Ichinose, itu membuat Ichinose pulih dan bisa masuk sekolah kembali. Bahkan Ichinose dengan berani menghadapi langsung Sakayanagi dan menceritakan dosanya itu ke teman-teman sekelasnya. Itulah dibalik bangkitnya seorang Ichinose Honami setelah dihancurkan oleh Sakayanagi. Sakayanagi menyerang Ichinose itu tujuannya agar Ayano memperhatikannya. Di ujian khusus berikutnya, Sakayanagi ingin bertanding dengan Ayano Koji. Jika dia kalah, maka dia itu akan keluar sekolah. Dan jika Ayano yang kalah, maka Sakayanagi itu akan menyebarkan kalau Ayano lah dalang dibalik kelas C. Dan episode kelima ini ditutup dengan adegan di mana Ichinose itu memberikan coklat Valentine ke Ayano Koji. Di saat mental Ichinose lagi down karena rumor yang beredar, Ayano menjadi orang yang selalu datang ke kamarnya. Kalau gue jadi Ichinose udah basah sih. Mulai dari sinilah perasaan Ichinose ke Ayano tuh mulai muncul ya sedikit demi sedikit. Bahkan ini pertama kalinya bagi Ichinose itu ngasih coklat ke anak laki-laki. もしも自分を見失いそうになったらまた俺に声をかければいい。頼ってもいいの？俺なんかでよければな。 So, gimana menurut kalian tentang episode kelima kali ini? Ayano dalam kasus ini mampu menyelesaikan beberapa masalah ya. Pertama, dia itu buat perjanjian dengan Kushida. Itu memungkinkan dirinya untuk nggak diganggu lagi oleh Kushida. Selain itu, dia itu dapat informasi dari Kushida. Lalu perjanjian Ayano dengan Kushida ini bisa Ayano gunakan untuk mengeluarkan Kushida di masa depan nanti. Lalu Ayano tuh mampu membuktikan ke wakil Kiriyama ya, kalau dirinya itu layak. Ayano bahkan mengancam Kiriyama buat menyebarkan rumor yang dia dapat dari Kushida ke forum sekolah. Lalu setelah semua rumor buatan Ayano Koji itu tersebar, membuat pihak sekolah maupun OSIS itu harus turun tangan. Dan itu mencegah Sakayanagi buat menyerang Ichinose lagi. Dan yang terpenting dari semua itu adalah menyelamatkan Ichinose dari kehancuran. Gila, let him cook man ya, dingin banget ya. So, makasih buat kalian yang nonton sampai habis. Next, gue akan bahas detail lekat pada episode kelima kali ini. Ya, nantikan aja. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.
僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです